Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo Sobat YouTube yang saya cintai dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya, Teknisi Baju Biru. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana caranya meningkatkan panas solder. Sebetulnya solder yang saya punya ini adalah solder yang sudah pernah saya upgrade. Apabila dari Sobat YouTube perhatikan bahwa di sini ujung solder sudah saya ganti dengan ujung yang mahal. Karena solder ini sudah 5 bulan, sehingga untuk ujung soldernya sudah rusak, lalu saya ganti yang lebih mahal. Kemudian apabila dicermati bahwa ini kabelnya pun sudah diganti dengan kabel yang lebih besar diameternya, sehingga dengan diameter kabel ini yang lebih besar bisa menghantarkan listrik yang maksimal ke dalam elemen solder. Kemudian untuk ujungnya ini saya sudah ganti dengan harga yang lebih mahal, sehingga untuk penyaluran panas pun sudah maksimal. Solder ini sebetulnya sudah mampu untuk menyolder objek yang besar. Ya, contohnya ini sudah bisa melelehkan objek yang besar. Dan pada video yang kemarin ini bahwa solder ini sudah saya kurangi untuk jumlah lilitan elemen. Akan tetapi ya namanya manusia tentunya ada kesalahannya. Kesalahan saya adalah lilitan, sebetulnya itu adalah lilitan pembungkus. Dengan maksud saya mau mengurangi lilitan elemen, akan tetapi ya karena sudah lama sekali tidak motif solder, kemudian yang saya kurangi itu adalah jumlah lilitan pembungkus. Yang seharusnya saya kurangi adalah jumlah lilitan elemen. Bagaimana untuk pengurangan jumlah lilitan elemennya nanti saya tunjukkan. Ini saya sampaikan bahwa solder ini sebetulnya sudah bisa panas ya, dengan saya kurangi jumlah lilitan pembungkusnya itu, dengan harapan objeknya panas itu kan sudah tidak ada di bagian elemen, tapi bisa tersalur ke ujung solder ini. Ini contohnya ini sudah bisa untuk menyolder misalkan kabel yang besar. Ini kan kabel ini kan termasuk besar, ini 1,5 mili serabut, ini kan termasuk besar ya. Akan tetapi ini juga ada kendalanya. Ini contohnya ya, ini sudah bisa. Kalau masih kurang berarti kan sudah bisa panas, sehingga saya juga eksperimen saya itu sudah berhasil dengan mengurangi jumlah lilitan pembungkusnya. Saya pikirkan seperti itu karena memang hasilnya sudah bisa, gitu kan. Akan tetapi solder ini belum mampu apabila kita menggunakan tenol batangan seperti ini. Walaupun kita tempelkan lama, dia tidak bisa melelehkan tenol batangan seperti ini. Padahal pada suatu saat saya membutuhkan untuk menggunakan tenol yang besar, tetapi solder ini belum mampu untuk melelehkan tenol batangan seperti ini. Dan di sini ternyata apabila saya cari penyebabnya mengapa solder saya ini sudah bisa panas, itu karena salah satunya ini, ujung solder sudah saya ganti, kabelnya juga sudah saya ganti, dan yang paling utama adalah listrik. Yang paling utama adalah listrik yang ada di rumah saya. Ini menjadi faktor yang paling utama. Saya tunjukkan bahwa listrik yang ada di rumah saya itu penuh, sehingga mungkin tanpa diotak-atik solder itu pun sudah bisa panas. Coba kalau dilihat ini berapa, ada 226 ya, jadi ada 226 volt, kan 220 lebih. Tapi berbeda cerita, misalkan di tempat Sobat YouTube itu listriknya kurang dari 220 ya, walaupun solder sudah diganti ujungnya dengan yang bagus, walaupun sudah diganti kabelnya dengan yang lebih besar, tentunya tidak akan bisa mampu melelehkan tenol yang besar-besar seperti ini. Ini adalah kontaktor AC ya. Kalau kontaktor AC itu ngepong soketnya, biasanya saya solder, sehingga saya butuh solder yang panas. Nah, makanya pada kali ini saya akan tunjukkan apabila listriknya hanya 220 volt dan bahkan kurang, untuk menginginkan solder supaya bisa panas ya dikurangi untuk elemen pemanasnya yang bagian dalam. Caranya seperti apa nanti saya tunjukkan, akan tetapi saya menunggu ini agar dingin dulu ya. Kita tunggu agar dingin dulu. Baik Sobat YouTube, karena ini sudah dingin, langsung saja kita buka. Wah, ini udah ada yang lepas satu ini. Kabel elemennya udah lepas satu. Tarik. Wah, masih bisa digunakan deh ini nanti.
Waduh, putus satu, bisa sambung enggak ini? Ya, mudah-mudahan nanti bisa. Oke, waktu bungkus yang kemarin kita kurangi ini ya, tampil dulu. Tapi kok elemennya putus, bisa ndak itu nanti? Kalau ndak bisa ya ganti elemen, murah 5.000 dapat. Tak taruh mana, ntar bawah cah. Wah, ini sudah putus elemennya. Inilah elemen yang dalam ya, jadi kita kurangi jumlahnya ini, nanti kita kurangi kira-kira 20 atau 30 cm gitu ya. Tak kurangi, kecil sekali ini kabel elemennya ini. Ini yang mau ke yang itu tadi, putus tadi. Malah mudah kalau sudah putus. Tidak putusnya di tengah apa enggak? Kecil sekali ya. Kita kurangi ini elemennya ini. Setelah kita kurangi 40 cm, maka kita pasang kembali untuk kabel yang tadi putus. Yang tadi putus itu ternyata kabel yang mau ke elemen pertama, jadi kita pasang dulu ya. Ini harus kuat, jadi harus membentuk pengait, untuk membentuk pancing untuk ujung sambungannya. Ini karena sambungan ke elemen dari tegangan listrik ya, ini ya. Ini harus kuat. Kabelnya itu sangat kecil, 0, berapa ini, sama seperti rambut. Ya, cukup. Selanjutnya kita pasang mika, tapi kita siapkan dulu mikanya, harus ditata dulu. Mika ini tujuannya untuk isolator ya, jadi untuk awal dan ujungnya itu harus terpisah, jangan sampai terhubung. Nanti kalau terhubung ya konslet, ini harus terpisah antara kaki satu dan satunya. Maaf, ini harusnya terpisah ini ya. Jangan sampai bersentuhan. Ini sebagai isolator, penyekatnya itu mikanya ini. Nah, gini harus di posisi sini, dijauhkan, masuk. Wah, ini terlalu dekat, harus menjauh, jangan sampai konslet. Konslet yo udah selesai. Nggak boleh konslet. Habis ini tinggal kita ikat dengan ini pengikatnya kemarin yang saya kurangi itu. Yang kita kurangi pengikatnya kemarin ini juga jangan sampai menyentuh ke elemen, karena kalau menyentuh ke elemen nanti bisa nyetrum. Nggak boleh nyentuh elemen ini ya, nggak boleh menyentuh elemen. Kalau menyentuh elemen body solder nanti bisa nyetrum elemen dalam, jangan sampai Sudah selesai kita bungkus, selanjutnya kita pasang kembali ya di body solder ini. Untuk skrupnya kita pasang lagi.
sudah selesai, kita coba. Tapi karena dikurangi 40 cm agak banyak ya, 30 atau 40 cm tadi, 40 cm, sehingga nanti apabila tegangannya itu terlalu besar, nanti kita bisa menggunakan dimmer untuk mengurangi tegangannya. Coba nanti saya ambilkan dimmernya dulu. Ini adalah dimmer yang sudah saya siapkan. Nanti untuk pembeliannya bisa lihat di deskripsi untuk link pembeliannya. Kemudian dimmer ini digunakan apabila kita ingin menggunakan solder itu dalam kondisi yang tidak memerlukan panas tinggi. Apabila memerlukan panas tinggi tidak dipakai juga tidak apa-apa, tapi apabila tidak menggunakan dimmer nanti umur pakainya akan pendek karena soldernya akan sangat panas sekali. Baik, langsung saja kita coba tanpa menggunakan dimmer. Ini setelah selesai tentunya kita gunakan ya, nanti coba untuk menyolder tenol yang besar, kita tancapkan dulu, nanti ditunggu barangkali 3 menit sudah bisa panas. Baik sobat YouTube, ini sudah 3 menitan, jadi kita coba untuk menyolder yang tadinya kita sebelum kita kurangi lilitannya, ini sebetulnya sudah bisa untuk menyolder yang tenol yang ada di kontaktor ini. Setelah kita kurangi apakah masih bisa? Ternyata masih bisa, ini lebih panas karena ya ini masih bisa. Kemudian ini yang satu coba untuk lepas lagi, ini tetap sudah bisa ya. Kemudian yang tadi yang tidak mampu dengan menggunakan solder ini adalah untuk menyolder tenol yang ini tadi ya. Sekarang kita coba apakah mampu untuk memanaskan, melelehkan timah yang sebesar jari ya. Ini ya bisa ya, ini bisa melelehkan tenol yang sebesar jari. Jadi ini bisa digunakan untuk objek yang besar-besar pun bisa. Ini contohnya, ini bisa meleleh nih ya kan, malah sampai ke tangan saya panasnya ya kan. Wah, itu timah panas itu kalau kena meleleh tuh ya. Bisa ya untuk objek yang besar gini ya. Aduh, panas di tangan, merembetnya sampai ke tangan aja panas. Ini kan bisa ya, bisa lumer ya ini ya, untuk tenol yang sebesar jari aja bisa meleleh ya. Waduh, panasnya luar biasa. Akan tetapi umur pakai jelas akan lebih pendek karena panasnya sangat panas sekali ini ya. Kemudian apabila hanya untuk penyolderan yang kecil-kecil ya tetap kita gunakan dimmer tadi supaya tegangannya tidak di atas 220 volt. Tadi coba dimmernya tadi ya, mana tadi dimmer saya tadi ya, bentar. Baik, ini dimmer sudah kita siapkan agar tegangannya tidak berlebih sehingga umur pakainya itu bisa tahan lama. Untuk solder kita nanti setting di 170 atau 180 volt. Karena listrik di rumah saya itu penuh ya. Coba kita cek, tadi ada 226 ya. Ada 226 volt. Ini sekarang malah 227 untuk outputnya. Yang ke solder kita atur dengan dimmer supaya ke 180 volt saja. Nanti apakah sudah panas apa belum? Kalau 180 volt itu sudah, nah ini ya untuk dimmer ke outputnya bisa kita setting berapa yang kita mau. Ini kita coba di 180 volt, apakah soldernya sudah bisa buat nyolder. Kalau sudah bisa ya sudah dicukupkan 180 volt, tapi kalau belum kita naikkan. Coba kita gunakan, oh ini masih panas ya, sudah langsung meleleh juga sini, padahal cuma 180 volt. Ini bisa kan, jadi jangan dimaksimalkan di tegangan 220, nanti nggak awet soldernya. Jadi dimainkan di tegangan yang lebih kecil biar lebih awet. Nah, ini 180 volt saja masih bisa maknyus. Jadi ya untuk merubah solder menggunakan dimmer, karena lilitan kita kurangi sekitar 40 cm elemennya. Demikian video saya kali ini. Apabila ada manfaatnya silakan like dan share ke medsos Anda, dan jangan lupa subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Demikian dari saya, tentunya masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.